nih Pak, sudah kita ada ketemu ya Pak ya. Iya, masalahnya tidak kesibukan. Gini Pak, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya jenengan. Jadi saya itu dapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai beberapa pemimpin sekolah. Nah di sini saya meminta tolong jenengan untuk menyampaikan mengenai pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Kalau boleh saya tahu Pak, jenengan itu sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun nih Pak? 11 tahun. Apa ya Pak ya? Pasti pengalamannya juga luar biasa Mulai ini. Maret 2003. 2013 sampai 2023. Berarti 10 tahun lebih berapa? 10 jalan. Gini Pak, tema diskusi kita hari ini itu dilema etika Pak. Jadi bagaimana jenengan mengambil keputusan jika mengandung nilai-nilai kebajikan yang benar lawan benar. Jadi kedua, di satu sisi benar, di sisi yang lain itu benar, sehingga membuat pemimpin itu dilema apa yang harus dilakukan seperti itu Pak. Oke, siap berbagi ya Pak dengan saya ya Pak. Ya. Kalau bisa saya bantu nanti saya. Oke, gini Pak. Bagaimana selama ini jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Begini ya, dalam beberapa kasus itu pertama yang kita lihat pertama adalah jenis kasusnya dulu. Di mana kasus itu apakah itu perlu diselesaikan atau tidak, dan apakah kasus itu akan membentur dengan kepentingan orang lain ataupun melukai orang lain, itu pun juga saya pertimbangkan. Dan ini saya nanti akan mempertimbangkan, mengidentifikasi sehingga nanti keputusan yang akan saya ambil itu tidak melukai atau tidak mencederai dengan kepentingan orang lain. Jadi bagaimana juga yang namanya keputusan itu baik untuk di mata umum belum tentu akan diterima oleh beberapa orang, maka itu biasanya itu nanti ada sesuatu hal yang mengganggu. Ini makanya untuk itu bagaimana juga keputusan itu akan saya ambil secara sistem musyawarah. Oke, berarti kolaborasi dengan rekan-rekan ya Pak. Iya. Selanjutnya Pak, bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus yang berkaitan dengan dilema etika, satu sisi benar, di sisi yang lain juga benar. Nah itu pun juga sama ya, hanya berkaitan dengan keputusan. Kalau kebijakan itu mengkait dengan kebijakan atau program sekolahan, itu pun juga melibatkan ya komite, melibatkan guru, melibatkan unsur-unsur yang terkait. Kalau pengambilan kebijakan, keputusan itu hanya sifatnya itu lokal, artinya untuk konsumsi dalam pembelajaran guru itu mungkin bisa selesaikan dalam tahun saja. Nah untuk itu langkah yang akan saya ambil di dalam mengambil keputusan atau kebijakan itu ya tadi mengidentifikasi dulu dalam jangka 1 tahun yang akan datang itu nanti bagaimana sekolah itu akan sampai kemana dan apa kebutuhan-kebutuhan itu saya identifikasi, dan saya mengidentifikasi skala prioritas yang harus segera kita laksanakan, itu saya utamakan dulu. Yang kedua mengumpulkan beberapa tadi unsur-unsur yang terkait, ya unsur guru, komite dan sebagainya, itu saya kumpulkan. Setelah itu ambil sepakat mengambil jangan sepakat untuk diputuskan, terus saya baru melangkah untuk mengambil keputusan. Itu pun juga masih berkoordinasi dengan pihak yang terkait atau instansi yang atasan saya sebagai pembimbing atau memberikan suatu arahan untuk mengambil keputusan. Langkah atau prosedur apa Pak yang biasanya jenengan lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya langkahnya prosesnya ya
rapat ya, rapat kebersamaan, rapat musyawarah. Jadi prosesnya adalah mengidentifikasi, terus makan rapat, baru diambil keputusan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif itu pun juga kita langsung melangkah menuju kepada sesuatu yang harus kita lihat dulu permasalahannya. Jadi apakah permasalahan itu sesuatu yang mendadak atau tidak? Kalau kok itu harus ditangani secara mendadak, kita pun harus rapat darurat. Kalau kok memang itu kasusnya itu bisa tidak melakukan suatu urgent atau tidak suatu mendesak, yaitu nanti bisa diidentifikasi dengan mengambil sumber-sumber meminta informasi dari sekitar. Jadi cross check. Iya, cross check dulu dengan apakah kasus ini benar atau tidak, valid atau tidak, sesuai dengan laporan yang betul, terima ya. atau berbeda gitu. Karena apa? Itu adalah sangat riskan sekali apabila kita itu tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena bagaimanapun juga yang namanya keputusan itu sudah dianggap baik oleh sekolah, oleh kepala sekolah, tapi belum tentu akan diterima dengan yang lain. Apalagi itu keputusan yang benar-benar tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan kasus tadi. Berbahaya sekali. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini jenengan anggap tantangan dalam mengambil keputusan? Ya itu bagi yang namanya kepala sekolah itu kan adalah pucuk pimpinan di satuan pendidikan. Yang namanya pucuk pimpinan itu ibarat pohon itu kan yang paling pucuk lah gitu ya. Di mana paling pucuk itu dilihat banyak orang ya kelihatan. Kalau ada angin ya goyangnya paling banter diri. Nah, ini memang suatu resiko. Nah, resikonya dalam keputusan itu adalah kalau kepala sekolah itu mengambil keputusan yang nanti akan melukai atau merugikan pihak lain, itu yang sangat riskan sekali. Bahkan itu kadang kalau kan yang namanya perilaku organisasi itu kan tidak sama. Artinya itu apa yang sudah saya ambil demi kebaikan dan demi umum itu kadang-kala ada satu kelompok yang tidak menyukai. Ini adalah sangat jauh. Tapi itu pun juga artinya sudah menjadi kebiasaan resiko bagi seorang pemimpin. Bagaimanapun juga itu adalah kebetulan kepala sekolah harus mampu bisa menyatukan dari berbagai kepentingan yang berbeda tadi. Selanjutnya Pak, selama ini jenengan punya tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika betul? Misalnya diselesaikan di tempat atau nunggu dulu, punya jadwal penyelesaian. Ya, yang namanya kinerja kepala sekolah itu pasti punya program. Tapi program itu pun juga tidak harus berkala sesuai dengan yang diprogramkan. Misalkan ada suatu kasus, ya, itu kita lihat kasusnya dulu. Katakanlah ada kasus pada saat itu, terus seorang guru kehilangan atau kecopetan di tempat itu. Mestinya kan itu harus segera diselesaikan, kalau tidak kan kita harus lapor polisi dan sebagainya. Tapi kasusnya itu misalkan sesuatu hal yang bisa kita tunda atau kita juga perlu tadi mengidentifikasi dulu supaya apa, benar-benar kasus itu nanti bisa tuntas sesuai dengan harapan, jadi tidak tergesa-gesa. Tapi secara umum kami selaku pemangku atau selaku yang punya program yang melaksanakan program di Satuan Pendidikan ini punya program. Jadi saya punya program, tapi program itu
seandainya ada urgent, yo tidak harus menunggu program itu. Saya harus segera menyelesaikan karena menyesuaikan kondisi yang ada. Tergantung situasi. Ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah jenengan atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan Pak terkait dilema etika? Yang namanya dalam organisasi ya, di dalam satuan pendidikan ini memang kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena kemampuan pun juga terbatas. Semua komponen akan saya libatkan untuk dalam mengambil keputusan demi baiknya keputusan itu, demi efektifnya keputusan itu, terutama yaitu guru senior yang mungkin sudah banyak berpengalaman di dalam organisasi itu. Tidak hanya guru senior juga semua komponen guru semuanya yang saya anggap itu mampu membantu saya untuk mengambil keputusan. Jadi artinya tidak saya tuh hanya penik saya senang kayak terus kita jangan ya. Jadi semua saya libatkan semuanya sehingga apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi program dan sebagainya itu nanti akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya di situ. Jadi artinya semua komponen akan saya libatkan untuk membantu penyelesaian kasus. Jadi harapannya karena pengambilan keputusannya bersama, otomatis tanggung jawab dan penyelesaiannya pun juga harus dilakukan bersama. Iya bersama, tapi walaupun akhirnya pun saya yang memutuskan. Yang terakhir Pak ini Pak, pelajaran apa yang jenengan petik dari wawancara kita hari ini dan bisa saya gunakan untuk kedepannya nanti Pak? Jadi intinya nanti Mbak selaku guru itu kan juga sebagai pemimpin. Pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran. Itu apa yang menjadi kewajibannya itu adalah harus diselesaikan dengan cara tidak usah kita itu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sendiri. Jadi langkah yang terbaik di dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah itu adalah diambil dari pertama adalah mengidentifikasi dari masalah, terus menganalisis masalah, minta bantuan atau mengambil sumber-sumber dari di sekitar kita, yaitu teman guru atau bagaimana atau masyarakat dan sebagainya. Dan inilah nanti sehingga nanti unsur-unsur terkait itu kita libatkan sehingga nanti akan menimbulkan satu kesepakatan di dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. Jadi intinya adalah kebersamaan itulah yang diutamakan di dalam mengambil keputusan. Terima kasih ya Pak atas ilmunya, atas sharingnya hari ini. Semoga kedepannya saya juga bisa meniru yang Bapak lakukan. Intinya dalam pengambilan keputusan itu harus kita cross check terlebih dahulu, kolaborasi juga dengan teman. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri nih Pak. Assalamualaikum Pak Manaseh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wipon. Bagian ini menjadi satu ilmu dan referensi bagi kita semuanya. Dan terima kasih juga atas waktunya dan sini mengingatkan saya kembali untuk saling berbagi ilmu. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Bu Yuri. Pripun kabare Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Yuri sehat. Alhamdulillah. Gini Pak, mohon maaf deh mengganggu waktunya jenengan sebentar. Jadi saya itu ada tugas dari pendidikan guru penggerak terkait wawancara dengan dua pemimpin sekolah Pak. Jadi saya itu sharing mengenai pengambilan keputusan yang jenengan lakukan di sekolahan. Kalau boleh saya tahu Pak, jenengan jadi kepala sekolah sudah berapa lama ya Pak? Terhitung 2 November 2015, kalau sekarang berarti 8 tahunnya nanti 2 November tahun ini gitu. 8 tahun ini sudah. Sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali. Pasti pengalamannya juga sudah luar biasa banyaknya. Ya mudah-mudahan. Jadi
Gini Pak, jadi tema kita hari ini itu dilema etika. Itu terkait pengambilan keputusan dengan sebagai pemimpin sekolahan ketika dihadapkan dengan dua situasi di mana satu sisi itu benar, di sisi yang lain juga benar. Jadi kan itu membuat kita sebagai pemimpin itu dilema ya Pak ya. Karena yang pertama ya Pak, bagaimana selama ini jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Oh iya, iya. Ini dilema itu setiap saat pasti ada ya. Iya. Dilema etika itu kan memang suatu dilema itu pasti ada, kadang-kala memang dapat teratasi secara langsung, tapi juga kaitannya dengan dilema etika itu memang kadang ada beberapa pilihan yang memang sama-sama beratnya. Makanya kalau itu nanti terkait dengan dilema etika tadi, itu biasanya acuannya itu regulasi dulu. Jadi kita acuannya regulasi saja. Itu kalau dikategorikan itu maksudnya di regulasi mana payung hukumnya harus ditentukan. Makanya dan kalau saya tidak bisa, mestinya ya minta bantuan junior, teman-teman, nanti dalam pemutusannya dilema etika itu tidak dari kedua belah pihak itu sama-sama mengerti kaitannya dengan dilema etika itu. Berarti lebih ke kolaborasi dengan teman-teman gitu ya Pak. Selanjutnya nih Pak, bagaimana jenengan menjalankan keputusan di sekolah kita ini, terutama kasus di mana kedua-duanya itu sama-sama benar, sama-sama mengambil nilai kebajikan. Berarti kita menjalankan pengambilan keputusannya itu pripun? Ya, seperti yang pertanyaan pertama tadi, sebenarnya kolaborasi ya. Jadi nanti kita menjalankan program acara itu dengan teman-teman, bagaimana langkah baiknya, dan harus disesuaikan dengan regulasi dan yang kasus tadi. Misalnya kasus tersebut melibatkan misalkan dua orang langsung, misalnya dua anak langsung, berarti memang kalau bisa kedua kasus tersebut kita ketemukan sehingga nanti kita dapat menyelesaikan kasus tersebut sehingga nanti dapat berjalan dengan baik, tidak memihak ke salah satu pihak, kedua pihak tersebut dapat mengerti dan memahami, oh berarti ini adalah keputusan yang terbaik. Karena harus kita mengambil salah satu keputusan, tidak mungkin dua-duanya kita ambil kan gitu. Harus kita ambil salah satu tetap, karena itu prioritasnya itu yang paling penting yang mana kan gitu. Yang ketiga, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Iya, yang pertama itu saya terima dulu, saya pelajari dulu. Jadi saya pelajari dulu, biar nanti dalam saya penyampaiannya dengan teman-teman, dengan guru senior, dan nanti bisa dibantu dengan bapak ibu guru yang lain, kolaborasi, itu saya harus pelajari dulu. Selanjutnya kalau sudah saya pelajari dulu, nanti baru saya komunikasikan dengan teman-teman, langkah baiknya bagaimana. Kalau nanti kalau saya sudah siapkan, enak memberikan gambaran kepada teman-teman gitu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika itu? Ya, yang efektif jelas nanti sumbernya harus dicari dulu. Jadi sumbernya itu baik itu pangkal pokok permasalahannya itu apa. Ya tadi perlu dicari peruntutan kejadiannya, dan ini kalau disesuaikan dengan aturan-aturan ini bagaimana langkah baiknya, sehingga nanti kalau sudah ada patokannya, aturannya jadinya enak. Nanti kait aturan itu, dan agar tidak boleh kita itu dalam membuat keputusan
tidak sesuai dengan aturan kan ya tetap aturannya adalah aturan. Nah, aturan yang kita ambil mestinya aturan yang paling tinggi dulu di tingkat pusat, walaupun nanti juga ada peraturan-peraturan di tingkat daerah. Bahkan sampai kalau kita itu kan mengacunya ke surat edaran dari dinas, makanya nanti aturan tersebut kita harus runtut, tidak hanya berpegang pada edaran dari dinas, tapi tetap dari pokoknya itu harus kita melihat payung hukumnya aturan dinas tersebut ada payung hukumnya ada dinas enggak, di pusat ada enggak kan gitu. Harus itu, makanya ya nanti keputusan tidak salah gitu. Menurut saya seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap tantangan Pak dalam pengambilan keputusan terkait kasus Dilema Atika? Tantangannya nih kok apa saja? Ini tantangannya itu memang apalagi tantangan itu kaitannya dengan warga sekolah, itu dengan bapak ibu orang tua murid, atau dengan siswa itu warga sekolah sendiri ya. Tapi kalau menyangkut ke orang tua komite memang itu sebuah tantangan bagaimana caranya agar semua persoalan itu dapat diterima oleh semua pihak. Makanya bagaimana cara memberikan pengertian itu tantangan bagi saya, pengertian kepada semua pihak terkait dengan kasus-kasus atau problematika yang ada di kita. Itu tantangan itu memberikan pengertian, sehingga kalau sudah semua mengerti katanya dengan hal tersebut, makanya kan saya dan jenengan dan teman-teman kan jadi enak gitu ya, dapat tersampaikan seperti itu menjadi tantangan itu ada memberikan pengertian, tapi dengan dasar bahwa memberikan pengertian itu ya memang itu tadi, memberikan pengertiannya harus sesuai dengan aturan-aturannya ada, tidak hanya sekedar hanya slogan-slogan atau hanya sebuah rumor-rumor kan gitu. Selama ini ya Pak ya, apakah jenengan itu punya tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya jenengan langsung menyelesaikan di tempat, atau punya jadwal penyelesaiannya, atau punya bentuk atau filosofi macam apa? Kasus itu kan tidak selalu setiap hari ada, tidak selalu ada, tidak setiap minggu ada juga tidak, setiap bulan juga tidak. Makanya selalu saya berusaha untuk menyelesaikan itu kan secepatnya kan, ya tidak malu. Nah, langkahnya tadi kalau memang sesuatu yang ringan mungkin dapat kita atasi sendiri, tetapi saya punya prinsip bahwa saya tidak kerja sendiri. Jadi saya ada teman-teman makanya sekali itu ada kasus langsung kita selesaikan waktu kita adakan briefing, kita diambil tindakan belajar mengajar sehingga nanti tidak berlarut. Kalau kok nanti saya buat rutin seminggu sekali katakanlah atau sebulan sekali, nah kalau tidak ada kasus kan apa yang kita bicarakan. Nah misalnya kasusnya itu harus diselesaikan 1 hari, nah misalnya saya punya program itu 1 bulan sekali, masa nunggu nanti masih 15 hari kan ya. Jadi tidak mungkin gitu. Nah situasional yang harus seperti itu. Makanya ya memang kan selalu ada kegiatan-kegiatan setiap hari kan, waktu istirahat atau setelah KPM itu ada, saya sering kepada teman-teman ada yang perlu dibicarakan, ada kasus apa gitu kan gitu. Nanti tidak terjadwalkan, tidak terjadwal situasional. Kalau memang itu butuh ya tetap nanti diselesaikan secara bersama-sama. Selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam menyelesaikan kasus dilema waktu pengambilan keputusannya Pak? Terima kasih. Sudah kesekian pertanyaan ya. Yang jelas di sekolah itu kan kalau di SD ya, biasanya kan tidak ada wakil kepala sekolah, tidak ada.
Jadi yang ada kalau di SD itu adalah guru senior. Nah, kalau menurut saya guru senior itu memang satu, guru senior itu bukan berarti itu yang usianya sudah tua, tidak selalu ya, tidak selalu golongannya harus tinggi enggak, tapi menurut saya dapat membantu saya itu di dalam memecahkan persoalan tersebut. Tapi ini kalau menyebut nama boleh menyebut nama ya. Nah, kalau menyebut nama Pak Muslim itu menurut saya lebih sebenarnya dapat membantu saya ya, lebih pengalamannya kan lebih banyak gitu. Itu memang harus ada guru seniornya. Jadi kalau guru senior sini itu ya Pak Muslim itu. Ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Oke, itu berarti istilahnya ada kesimpulan. Iya, kesimpulan. Jadi dari sekian pertanyaan tadi itu apa yang dapat saya ambil itu gini, bahwa dalam suatu kegiatan itu kita tidak lepas yang dari namanya kasus ya. Jadi itu dari kasus tersebut nanti dapat istilahnya menambah pengalaman saya sebagai yang dituakan di sini, dapat menyelesaikan kasus atau dilema etika yang sesuai dengan tema tersebut, dan dapat terselesaikan dengan lancar, baik dan berguna bagi semuanya, dan tindak berikutnya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang serupa. Heru, terima kasih atas waktunya nggih. Mohon maaf menyita kesibukannya jenengan. Ya, semoga kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik lagi, dan untuk kasus dilema etika semoga kita bisa memberikan suatu keputusan yang memang bisa memuaskan semua pihak. Iya. Saya akhiri nih Pak. Wassalamualaikum Pak.